datang ke sini, maksud tujuannya ya kan, pertama silaturahmi, yang keduanya ingin mengetahui apa barangkali kendala di masyarakat, apa yang perlu disampaikan dari masyarakat kepada polisi, atau mungkin keinginan masyarakat terhadap polisi. Silakan bapak-bapak mungkin bisa sampaikan. Kami hadir di sini dalam rangka untuk menampung aspirasi keinginan dari masyarakat. Ya. Alhamdulillah di sini hadir Pak RT, Pak RW, Pak Ketua DKM. Ini lagi sedang apa, bangun masjid. Masjid apa nih? Ini Al-Sahadah. Al-Sahadah. Ya. Memang sebelumnya sudah ada. Sudah ada, Mas. Cuman sekarang direnovasi ya. Direnovasi, alhamdulillah. Arab Saudi ini ya. Dengan budget yang tidak ditentukan. Ya, alhamdulillah ini Pak rezeki orang sini, Pak. Budget tidak ditentukan. Waduh. Seberesnya ya. Ya. Alhamdulillah pengayoman polisi terhadap masyarakatnya begitu. Iya. Melayani masyarakatnya dengan baik. Kami berharap begitu. Iya. Keinginan masyarakat itu ya. Oh iya. Baik. Punya tugas pokok sebagai anggota kepolisian, ya memang tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, sekaligus kami sampaikan kepada bapak-bapak semua, sekaligus sebagai penyuluhan tentang apa tugas peran daripada kepolisian. Tugas harapan kita juga untuk melayani masyarakat dengan keikhlasan dan sepenuh hati, kan gitu Pak ya. Cuman ya mungkin saya pribadi atas nama institusi juga minta maaf kepada masyarakat kalau pelayanan kami mungkin masih belum dianggap memuaskan terhadap masyarakat ya, gitu Pak ya. Ya mungkin itulah sehingga kami hari ini datang ya kan, untuk minta masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kami, mana yang perlu dikoreksi masyarakat. Kami siap menerima masukan-masukan, gitu Pak. Jadi betul sekali Bapak, kita sebagai fungsi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, namun dari satu sisi kita juga sebagai penegak hukum Pak, ya kan. Ini kadang-kadang masyarakat masih jarang sekali paham terhadap fungsi kami sebagai penegak hukum. Nah, pada saatnya kita melakukan upaya-upaya atau tindakan kepolisian untuk melakukan, contohnya pada saatnya Bapak mungkin membutuhkan kami laporan tentang suatu kejadian, ya kan, kami sebagai pelayan pasti akan melayani, akan menerima laporan. Setelah Bapak memberikan laporan, tentunya kami akan melakukan tindakan. Apa dikata kalau masyarakat sudah melaporkan ke kami tidak melakukan kegiatan atau kami tidak melaksanakan, pasti bapak-bapak juga akan berbicara, kok polisi nggak melayani, kan gitu. Namun di saat kita melakukan tindakan, sebagian masyarakat juga mengatakan, kok polisi nangkep orang, katalah seperti itu kan. Nah, padahal kita melakukan tindakan kepolisian itu dalam rangka melindungi masyarakat. Mereka tentunya akan berseberangan ya, karena dalam upaya kita melakukan tindakan kepolisian, mereka dikekang hak asasinya. Siapa mau orang ditangkap, siapa mau orang ditahan, nggak ada yang mau. Tapi karena perbuatannya memang kita harus lakukan upaya seperti itu. Bagi mereka mungkin nggak terima, bagi yang melakukan, kan gitu. Tapi bagi yang dirugikan, berharap seperti itu terhadap kami, tangkap Pak itu orangnya, kan gitu kan. Nah ini makanya sebenarnya betul kita sebagai fungsi pelindung, pengayom masyarakat, kita melakukan upaya tindakan hukum dalam rangka untuk melindungi masyarakat sebenarnya, gitu Pak ya. Nah, mungkin seperti itu Pak. Mungkin dengan seperti ini kita tidak miskomunikasi lagi nih, biar jelas ya Pak ya. Jadi jangan nanti berprasangka yang lain-lain terhadap kami, wah polisi begini dan sebagainya. Sekarang udah clear nih ya kan. Jadi memang kita sebagai pelindung, pengayom masyarakat tadi yang diharapkan oleh Bapak, kita diharapkan bisa ada pengayoman terhadap masyarakat.
pada saat masyarakat membutuhkan pengayoman dan kita melakukan tindakan, intinya dalam rangka melindungi mengayomi masyarakat itu Pak. Ya. Barangkali ada yang lain Pak. Kami atas nama RT RW 05 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolsek, Bapak Kabinmas. Alhamdulillah dengan adanya Kabinmas yang baru ya Pak ya, sekarang kelihatan sering aktif lah, sering banyak menjumpai masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu menjadi suatu contoh lah dan kebanggaan bagi kami sebagai anggota Salina dan sebagai pemerintahan desa. Dan mungkin harapan kami dari anggota Salina, insya Allah kedepannya kami sudah menyiapkan rencana untuk mengadakan suatu acara rutinan di DKM Masjid Asana ini. Dan harapan kami semoga kedepannya Bapak Kapolsek dan Bapak Kabinmas setiap ada acara keagamaan bisa menghadiri Insya Allah. acaranya. Dan Siap. sebagai pemerintahan Desa Tiguna ada keinginan untuk membina para remaja Pak. Oh iya. Ya khususnya sekarang kan banyaklah kejadian-kejadian Ya, yang betul. awalnya dari pelajar. Remaja, ya. Jadi kami ingin kedepannya membina para remaja, ya mungkin menghadirkan para tokoh, para ustadz, dan kami sekalian ingin dihadirkan dari Bapak Kapolsek, apalagi Bapak Kabinmas, Ya. untuk memberikan arahan dan suatu pendekatan, juga pengenalan bahkan tugas pokok sebagai kepolisian itu seperti apa, ada pengenalan kepada usia remaja. Ya, siap. Itu harapan kami. Dengan berbagai macam pertimbangan, ya kan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga, ucapan apresiasi dari masyarakat kepada kami, terutama Mbak Binmas, ya, yang selalu giat memantau kegiatan masyarakat. Demikian juga yang kita harapkan kerjasamanya, ya, selalu berkesinambungan dan sinergis, ya, baik antara masyarakat dengan kami, ya. Terus kemudian yang keduanya, insya Allah Pak, dalam setiap event-event kegiatan keagamaan, insya Allah kami berupaya selalu untuk hadir Pak, ya, karena kami menyadari bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan ini adalah yang menjadi pokok fundamental dalam rangka pembentukan akhlak Pak, ya. Kalau anak-anak kita atau kita semua yang hadir ini, dengan semakin banyaknya kita menghadiri kegiatan keagamaan, insya Allah akhlak kita akan terbentuk baik, dan itu yang kedepannya mudah-mudahan semuanya untuk menjamin keamanan Pak, ya. Kalau kita akhlak kita baik, ya, karena seringnya ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian gitu kan, akhirnya kita juga sebagai orang dewasa juga bisa membedakan mana yang hak dan yang batil dan jelas, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, insya Allah Pak. Kami, ya, akan mensupport dan insya Allah akan selalu hadir dalam kegiatan keagamaan, ya. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan pembinaan remaja, ya, betul Pak. Jadi sekarang ini remaja-remaja kita, saya katakan sudah ada sedikit krisis masalah moral, ya, krisis moral gitu kan. Berbagai macam kejadian yang terjadi, apakah itu tawuran, geng motor, kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran asusila gitu kan, terus bullying juga kan, banyak viral-viral tuh remaja itu yang seharusnya tidak terjadi. Berbicara masalah remaja Pak, itu sebenarnya ya kita sebagai orang dewasa tidak bisa lepas tangan. Itu tanggung jawab kita, orang tua, ya, orang tua yang tanggung jawab, ya. Kenapa remaja-remaja, anak-anak kita seperti itu? Kita harus mengevaluasi, mengoreksi diri, sejauh mana pengawasan kita terhadap anak-anak mereka, ya kan. Jadi tidak bisa menyalahkan anak saja, tetapi kita sebagai orang tua juga ikut bertanggung jawab sejauh mana pengawasannya. Contoh, dalam hal pendisiplinan belajar, ya kan, apakah kita sudah maksimal mengawasi mereka pada saat berangkat sekolah,
pulang sekolah, apa betul sekolahnya atau nyampe atau tidaknya, ya kan? Jangan-jangan pulang dari sekolah pulangnya kemana dulu kan gitu kan? Ya itulah harus ada pengawasan yang ketat. Itu tanggung jawab kita, ya. Yang paling penting itu tadi, ya, pembinaan atau kegiatan keagamaan yang harus diperbanyak dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita untuk menunjang nilai-nilai moral, ya, karena betul tadi sampaikan sekarang sudah ada krisis moral terhadap anak-anak kita, remaja kita, sehingga banyak kejadian pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang daripada pelajar, anak-anak dewasa, ya kan. Makanya tolong kita semua ini harus peduli terhadap anak, kita awasi anak-anaknya, semuanya itu tanggung jawab kita, apa ya. Anak-anak kita diharapkan, ya, jangan sampai nanti tersandung masalah kasus-kasus pidana. Kalau sudah berhubungan dengan kasus pidana, berhadapan dengan kami akan melakukan tindakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum, ya Pak. Sekarang masyarakat sudah mulai resah, termasuk bapak-bapak sendiri juga resah kalau mendengar knalpot brong. Nah, kalau mendengar ada tawuran pelajar pasti resah, pasti lapornya ke kami, Pak itu banyak yang tawuran. Loh, kalau kami diam, nggak mungkin kami diam. Kalau kami diam berarti kami tidak menjalankan amanah. Pada saat kita melakukan upaya tindakan untuk mengamankan mereka, ternyata anak-anak kita semua ini akhirnya menjadi buah si malakama, ya kan. Kita tindak secara hukum, ini masih anak-anak, ya kan. Walaupun hukum tetap dijalankan, Pak. Tidak bisa membedakan hukum itu, ya kan. Karena pada prinsipnya pembinaan agama maupun pembinaan hukum itu sebenarnya sama, Pak, ya. Pembinaan agama pasti juga sama, tujuannya adalah untuk meluruskan atau memberikan arah yang benar terhadap kehidupan seseorang. Termasuk pembinaan hukum juga sama, agar seorang itu benar. Kalau kita melakukan pembinaan hukum biar mereka itu sebenarnya benar, Pak. Kita bukan tujuan untuk yang lain-lain, Pak, ya. Cuman kadang-kadang kalau orang dimasukin penjara, dikenakan hukuman, orang udah sisinya negatif saja terhadap kami, padahal kami ingin meluruskan mereka bagi pelanggar hukum supaya kembali ke jalan yang benar. Sama sebenarnya kapasitasnya. Makanya inilah perannya antara ulama dan umaroh, kita harus jalan, Pak, harus sinergi, karena misinya sama, cuman caranya yang berbeda, kan gitu, Pak, ya. Nah. Kita ucapkan Pak atas Ya. Apa di medsos polsek, Ya. Mungkin baru polsek sekarang mungkin. Iya. Ada setiap Jumat itu suka ada Jumat curhat. Betul. Ya. Ya. Di mana saja. Juga saya juga mengapresiasi mungkin kepada Duha, Pak. Kadang-kadang saya lihat jam 2. Wah, luar biasa emang. Iya. Iya. Memang Pak, mungkin ke belakang mungkin polisi ini masyarakat mungkin jelek mungkin ya. Saya rasakan itu. Padahal itu mungkin 1-2 orang yang melakukan polisi mungkin. Betul. Ya. Tapi kan lingkupnya yang terbawa jeleknya mungkin institusi polisi itu sendiri. Iya. Misal mungkin kasus yang kemarin jenderal itu. Iya. Mungkin citra masyarakat terhadap polisi yang tadinya sudah baik, karena ada 1 orang yang mungkin jadi jelek semua. Iya. Mungkin kalau saya bukan pertanyaan, mungkin depan apresiasi saja, Pak. Iya. Dan mungkin kedepannya dengan ada kegiatan seperti ini, kami sendiri di masyarakat mungkin merasa kalau dulu itu seperti ada jarak, Pak. Betul. Bahkan mungkin kami ingin bertemu polsek aja susah. Wah. Kan siapa sih polsek? Wah, nggak tahu. Iya. Beberapa tahun ke belakang. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin dengan ada kegiatan seperti ini, kami ini seperti tidak ada jarak. Betul. Seperti mungkin dengan sahabat biasa. Betul. Mungkin mudah-mudahan kedepannya institusi polisi mungkin
bisa lebih Betul. bisa lebih ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan, amin, amin. Ya. Mungkin kalau keluhan, kalau saya sendiri yang pernah saya alami, karena saya itu dulu sering di perjalanan, Pak ya. Ya. Apa itu? Kalau itu memang Pak, yang masyarakat rasakan mungkin ketika saya misalkan dari sini mau ke Cianjur gak bawa helm, kadang-kadang itu kayak polisi sih. Tapi itu diri sendiri. Betul, iya. Iya. Baik kita pakai helm tidak yang ada polisi. Mungkin mengembalikan mindset masyarakat supaya itu bukan karena misalkan keamanan itu bukan karena tidak ada polisi. Betul. Itu mungkin selain tugas daripada mungkin polisi itu sendiri, juga untuk kepentingan sendiri. Masyarakat juga harus memberikan pemahaman. Betul. Masyarakat, Iya. Agar masyarakat itu sadar diri lah. Betul. Gitu, dengan Nah itu. sendirinya. Betul. Mungkin yang selanjutnya, tapi kadang-kadang ini pendekatan terakhirnya. Ya. Ketika kami di jalan, mungkin mohon maaf. Iya. Ketika misalkan saya ada kesalahan, gitu di jalan, kadang-kadang yang suka membalikan kita polisi dari gelek itu kadang-kadang mungkin cukup misalkan dikasih uang 30.000. Salam tempel. Iya, nggak apa-apa, betul. Iya. Dan dari yang kami itu, kadang-kadang ada yang sudah kamu nggak butuh misalkan materi sebagainya, ternyata ngasihnya sudah ada. Jadi kadang-kadang Pak ini di pembinaan juga. Kalau sakit itu tamnya handi. Iya. Jadi itu Pak. Iya. Tapi ini di sekolah negara mungkin nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi saya kalau daerah Pertama itu daerah Bandung, daerah Komus sana itu sering nggak yang sudah saya lalui. Yang taruh lah kalau. Iya. Di kampung mah nggak ada. Iya. Mungkin mudah-mudahan kita. Betul. Ya. Itu mungkin walaupun sama. Ya. Betul. Betul. Nggak apa-apa. Ya, bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul kenyataan dalam kehidupan kita seperti itu. Kami juga tidak menutup mata. Memang ada hal-hal seperti itu yang terjadi di lapangan, ya kan? Sekaligus kami sampaikan di sini, Bapak, ya, bahwa yang pertama tadi mengucapkan apresiasi kepada Bapak Babinmas, khususnya Polsek Sukanegara. Kami ucapkan terima kasih itu. Memang Pak, kalau kita bekerja, yang paling penting adalah diasari ikhlas. Insya Allah dengan rasa ikhlas, semuanya tidak ada yang jadi beban. Itu yang selalu saya sampaikan kepada anggota saya, ya kan? Bekerjalah dengan ikhlas. Kalau kita bekerja ikhlas, nggak ada beban. Mau jam berapa malam pun, kalau ikhlas nggak ada beban. Dan itu mudah-mudahan menjadi pahala, ya kan? Karena dengan keikhlasan, ya. Itu sehingga apapun gak ada ciri beban. Mungkin kita ini kadang-kadang kurang tidur, Pak Babinmas juga kurang tidur, tapi nggak terasa beban, nggak terasa ngantuk karena ikhlas, Pak. Ya, kami jauh-jauh datang ke sini karena ikhlas, kan ngomongnya enak, ya kan? Nah, gitu. Itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk ke depan untuk lebih baik. Ya. Kemudian tadi ada saran masukan yang sering terjadi, memang demikian. Khususnya di bidang lalu lintas, ya. Sekaligus kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi kritik yang bagus, namun bahwa sejalan dengan perkembangan zaman, modernisasi zaman sekarang ini, untuk pelanggaran lalu lintas di jalan kita sudah menggunakan etle. Jadi itu tilang elektronik, Pak. Tilang elektronik itu tidak ada adu tawar di jalan. Jadi tahu-tahu kena tilang, pas begitu akan ini kena tagihan sekarang itu. Nah, jadi itu sudah canggih sekarang. Jadi tidak ada tawar-menawar di jalan. Pokoknya ada CCTV di tiap-tiap sudut kota. Begitu kita ada pelanggaran, langsung kerekam sama CCTV. Set, tahu-tahu ada tagihan tilang. Jadi tidak ada negosiasi tadi disampaikan di lapangan, gitu kan?
kecuali itu oknum Pak. Nah, ya. Jadi karena sistemnya otomatis itu Pak, melalui CCTV. Jadi yang nilang itu CCTV yang otomatis, bukan orang lagi. Ya. Nah, itu. Jadi sekarang praktis. Mudah-mudahan ini akan ke depan lebih tertib lagi. Kalau memang sebelum-sebelumnya terjadi seperti itu, ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada. Ya, itulah sebagai koreksi buat kita, masukan buat kita. Memang kalau kita ingin baik harus sanggup menerima kritik, ya kan? Kalau nggak mau menerima saran kritik ya nggak akan berbuat baik, ya kan? Nah, memang di samping ada tilang elektronik, juga ada tilang manual. Masih ada, cuman itu beberapa personil saja, tidak semua personil melakukan tilang manual, hanya personil khusus lalu lintas yang dinyatakan lulus sertifikasi. Jadi kalau pada saat menilang, ya, tilang manual nih, bukan elektronik, itu hanya petugas khusus yang punya sertifikasi tilang. Tilang manual ini dipandang perlu juga. Kenapa? Secara efektif terkait dengan penilangan, yaitu tadi yang diharapkan tidak ada adu tawar di jalan. Harusnya seperti itu. Tapi kalau tilang manual ini efektifnya itu melangsung tindakan. Namanya CCTV kan cuman ngasih tilang aja, tidak menegur. Kamu, nah kan gitu, ya kan? Nah, tapi kalau manual bisa negur juga, bisa melakukan tindakan. Itu efektifnya seperti itu. Sehingga dari prinsip daripada hukum kita kan agar orang itu membuat jerak. Kalau hanya kena CCTV langsung ditilang, nah orang kan nggak merasa punya dosa, ya kan? Tahu-tahu kena tilang aja gitu kan. Tapi kalau secara manual langsung ditegur, kan tahu kesalahannya, ini langsung dijelaskan. Makasih, masukannya bagus ya. Ini yang kita harapkan seperti ini ya, ke masyarakat bisa komunikatif dengan kita. Silakan Pak, kalau ada masalah-masalah lain, keluhan-keluhan lain di masyarakat, apa saja, kalau nggak bisa disampaikan di sini, Pak Babinmas juga tiap hari juga hadir, insya Allah untuk melayani masyarakat apapun, silakan ya, gitu Pak. Ayo deh Pak, terus jelas atas bibuna aya teh. Oh, karedok lensa. Aduh, iya. Aduh, makasih nih. Ayo, ya siap. Mohon atur nuhun.